Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Andri Setiawan, Budi Cahyanto, Hendri Darmawan, Vincentius Murnawan Juli Sutanto akan membahas objek analisis leader dan komparasi alternatif 1, yakni komparasi mantan kepala negara dari dua negara berbeda yaitu Jimmy Carter dan Jose Mujica. Hasil analisis dan evaluasi serta komparasi kami, kelompok 3 terhadap performa leadership alternatif 1 berbasis 9 prinsip agile leader. 1. Action speak louder than words. Jimmy Carter terkenal karena komitmennya terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Setelah masa jabatannya, ia tidak hanya berbicara tentang perdamaian dan membantu orang miskin, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai proyek kemanusiaan. Sebagai contoh, melalui Habitat for Humanity, Carter tidak hanya berbicara tentang pentingnya rumah layak huni, tetapi juga terlibat langsung dalam membangun rumah bagi mereka yang membutuhkan. Ini membuktikan bahwa ia lebih memilih untuk bertindak daripada sekedar berbicara. Jose Mujica. Jesse Mujica adalah contoh ideal dalam hal ini. Dikenal sebagai presiden termiskin, ia memilih untuk hidup sangat sederhana meskipun menjabat sebagai kepala negara. Ia menyumbangkan sebagian besar gajinya dan menolak kemewahan yang biasanya dihubungkan dengan jabatan tinggi. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berbicara tentang keadilan sosial dan kesederhanaan, tetapi juga benar-benar mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang menginspirasi banyak orang, baik di Uruguay maupun global. 2. Improve quality of thinking leads to improved outcomes. Pemimpin agile harus bisa meningkatkan kualitas pemikiran mereka untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat, yang pada akhirnya akan membawa hasil yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Jimmy Carter. Carter dikenal dengan pemikirannya yang matang dan analitis dalam menghadapi banyak masalah, khususnya dalam kebijakan luar negeri. Salah satu contoh suksesnya adalah peranannya dalam perjanjian damai Camp David antara Israel dan Mesir yang menunjukkan kemampuan diplomasi dan strategi tingkat tinggi. Namun, dalam beberapa kebijakan domestik seperti ekonomi, ia terkadang dianggap kurang responsif terhadap perubahan cepat yang terjadi di dunia global yang mungkin mengurangi kecepatan adaptasi kebijakan-kebijakan tertentu. Jesse Mujica. Mujica memiliki kualitas pemikiran yang sangat baik dalam pengambilan kebijakan sosial. Kebijakan progresifnya, seperti legalisasi ganja di Uruguay dan fokus pada kesejahteraan sosial, menunjukkan pemikiran yang jauh ke depan dan mendalam. Ia selalu melihat gambaran besar dan bertindak berdasarkan visi yang jelas, dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas politik jangka pendek. 3. Organizations improve through effective feedback. Pemimpin agile perlu terbuka terhadap umpan balik dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki proses serta hasil yang ada. Jimmy Carter. Carter dikenal sebagai pemimpin yang mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai pihak, baik dari timnya, masyarakat, maupun komunitas internasional, terutama dalam urusan kebijakan luar negeri. Namun, dalam beberapa kebijakan domestik, meskipun ia menerima umpan balik, ia terkadang kurang cepat dalam merespons atau mengadaptasi perubahan berdasarkan kritik yang diterima, sehingga pengimplementasian umpan balik tidak selalu berlangsung dengan cepat. Jesse Mujica. Mujica sangat terbuka terhadap umpan balik dan selalu merespons kebutuhan rakyat dengan cepat. Ia selalu mendengarkan suara rakyat dan tidak segan untuk beradaptasi dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak sosial dan keadilan. Transparansi dan sikap inklusif yang ia tunjukkan dalam kebijakan sosial mencerminkan komitmennya untuk menjadikan umpan balik sebagai bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. 4. People require meaning and the purpose to make work fulfilling. Pemimpin agile memahami bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja, pekerja perlu menemukan makna dan tujuan dalam pekerjaan mereka. Jimmy Carter memberikan contoh yang luar biasa dalam memberikan makna dan tujuan dalam kepemimpinannya. Selama masa jabatannya, ia mendorong kebijakan luar negeri yang berbasis pada hak asasi manusia dan keadilan sosial, memberikan makna lebih bagi banyak orang, baik di dalam negeri maupun internasional. Setelah masa kepresidenannya, Carter melibatkan diri dalam proyek kemanusiaan seperti Habitat for Humanity,
memberi kesempatan bagi banyak orang untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang memberi dampak positif bagi masyarakat. Jasmine JK selalu memberikan makna dan tujuan dalam kepemimpinan. Ia memimpin dengan menekankan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan sosial, dan pelayanan kepada rakyat. Kepemimpinan yang sederhana dan tulus membuat banyak orang merasa dipimpin oleh seseorang yang benar-benar peduli terhadap mereka. Kebijakan-kebijakan sosialnya menginspirasi rakyat Uruguay untuk merasa terhubung dengan tujuan besar yang ia upayakan, seperti dalam pengentasan kemiskinan. 5. Emotion is a foundation to enhance creativity and innovation. Pemimpin AJO memanfaatkan emosi untuk merangsang kreativitas dan inovasi. Mereka menciptakan ruang bagi orang untuk berpikir kreatif dan berinovasi. Jimmy Carter menggunakan empati dan rasa kemanusiaan sebagai dasar untuk kebijakan luar negeri yang mengutamakan perdamaian dan hak asasi manusia. Meskipun dihargai atas kepeduliannya terhadap isu sosial, pendekatannya lebih cenderung pada diplomasi yang rasional dan terstruktur. Meski demikian, kebijakan luar negerinya menunjukkan bagaimana emosi dapat berperan dalam membentuk inovasi dalam hubungan internasional, meski lebih fokus pada pencapaian diplomatik daripada kreativitas yang lebih bebas dan berani. Jasmine JK sangat efektif dalam memanfaatkan emosi untuk merangsang inovasi. Gaya hidupnya yang sederhana dan pendekatannya yang penuh empati terhadap masalah sosial telah memberi dampak positif yang sangat kreatif dalam kebijakan sosial. Kebijakan progresif seperti legalisasi ganja dan kebijakan sosial lainnya tidak hanya didorong oleh pertimbangan rasional tetapi juga oleh empati yang mendalam yang mendorong kreativitas dalam menghadapi masalah sosial. 6. Leadership lives everywhere in the organization. Pemimpin AJO memahami bahwa kepemimpinan ada di seluruh organisasi, bukan hanya di puncaknya. Mereka memberdayakan orang untuk mengambil inisiatif dan berkontribusi pada visi bersama. Jimmy Carter berfokus pada kepemimpinan berbasis kolaborasi dan partisipasi. Dalam kebijakan luar negeri, ia sering melibatkan berbagai pihak, seperti para pemimpin internasional dan tim diplomatik, untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi. Namun, dalam kebijakan domestik, terkadang kurang fleksibilitas yang memungkinkan keterlibatan lebih banyak orang dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, Carter tetap mendorong kepemimpinan yang inklusif dalam proyek kemanusiaan dan kegiatan berbasis komunitas setelah masa jabatannya. Jasmine JK sangat mempersonifikasikan prinsip ini. Sebagai presiden, ia terus mendorong kepemimpinan di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat. Ia tidak hanya berfokus pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah lokal dan masyarakat dalam menciptakan perubahan. Kepemimpinannya yang rendah hati dan tidak otoriter memberi ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan sosial. 7. Leaders devolve appropriate power. Randy Isoretti. Pemimpin AJO memberikan kekuasaan kepada individu dan tim untuk membuat keputusan yang tepat dalam konteks keahlian mereka. Jimmy Carter memiliki kecenderungan untuk mendelegasikan kekuasaan, terutama dalam hal kebijakan luar negeri, seperti dalam perundingan Camp David. Ia memberi kebebasan kepada tim negosiasi untuk mengambil keputusan penting, tetapi tetap terlibat langsung dalam keputusan strategis. Namun, dalam kebijakan domestik, kadang-kadang ia lebih terpusat dalam pengambilan keputusan yang membatasi delegasi otoritas. Jasmine JK sangat efektif dalam mendelegasikan otoritas. Ia mendorong desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan melibatkan banyak pihak dalam proses tersebut. Ia percaya bahwa baik pemerintah lokal maupun masyarakat harus terlibat langsung dalam kebijakan yang mempengaruhi mereka, menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. 8. Collaborative communities achieve more than individuals. Pemimpin AJO mendorong kolaborasi dalam tim untuk mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan dengan individu yang bekerja sendiri. Jimmy Carter memfasilitasi kolaborasi, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Di tingkat internasional, ia bekerja sama dengan pemimpin dan diplomat lainnya untuk mencapai kesepakatan, seperti dalam perjanjian Camp David. Di dalam negeri,
Carter juga mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Meski demikian, dalam beberapa hal, kepemimpinan yang lebih terpusat masih terlihat, terutama dalam keputusan-keputusan penting. Jas Mujeka sangat mendukung kolaborasi dalam semua aspek pemerintahannya. Ia percaya bahwa keberhasilan tercapai melalui kerja bersama. Di berbagai kebijakan sosial, ia mendorong partisipasi aktif dari masyarakat serta pemerintah lokal. Kepemimpinan yang terbuka dan inklusif menjadikan kolaborasi sebagai salah satu kekuatan utama dalam pemerintahan Uruguay di masa pemerintahannya. 9. Great ideas can come from anywhere in the organization. Pemimpin Agile menciptakan budaya yang memungkinkan ide-ide baru datang dari seluruh anggota organisasi, bukan hanya dari pimpinan atau manajemen. Jimmy Carter terbuka terhadap masukan dan ide dari berbagai pihak, termasuk staf administrasi dan masyarakat. Dalam kebijakan luar negeri, ia sering melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam kebijakan domestik, ia cenderung mengambil keputusan yang lebih terpusat, yang kadang membatasi kontribusi ide dari luar kalangan elit politik. Jas Mujeka sangat menghargai kontribusi ide dari seluruh lapisan masyarakat. Kepemimpinan yang rendah hati dan terbuka memberinya kemampuan untuk menerima saran dan ide dari siapa saja. Banyak kebijakan progresif, seperti legalisasi ganja dan kebijakan sosial lainnya, berakar dari diskusi terbuka dengan masyarakat, bukan hanya dari para elit politik. Kesimpulan, pertama, Jas Mujeka mendapatkan skor lebih tinggi karena keselarasan antara keyakinan dan tindakannya yang konsisten, serta gaya kepemimpinannya yang sangat memberdayakan rakyat. Kedua, Jimmy Carter dan Jas Mujeka adalah contoh pemimpin yang menggambarkan agile leadership yang sangat berfokus pada komunikasi yang efektif, komitmen kepada masyarakat, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun mereka berasal dari konteks yang berbeda, prinsip-prinsip kepemimpinan mereka mencerminkan fleksibilitas dan dedikasi yang kuat terhadap kemanusiaan, kesejahteraan sosial, dan inklusivitas. Ketiga, kepemimpinan seperti yang dipraktikkan oleh Jimmy Carter dan Jas Mujeka menunjukkan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mudah beradaptasi, komunikatif, manusiawi, dan bertindak dengan integritas. Keduanya menjadi teladan yang inspiratif bagi para pemimpin masa kini dan masa mendatang, serta mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kepemimpinan.